Scrum adalah metodologi yang mempersiapkan kita untuk bisa ngikutin perubahan. Ya, jadi coba kita lakukan Slack-nya, coba kita lakukan Trello-nya, sambil jalanin itu, sambil rasakan, sambil bertanya-tanya, sambil kita gali sama-sama. Ya, saya juga perlu menggali apa kira-kira yang dibutuhkan rekan-rekan, apa kira-kira yang menjadi roadblock, apa kira-kira solusi yang bisa kita cari. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar dari Bapak-Bapak Ibu tentang bagaimana Scrum ini bisa membantu tesis, bisa membantu proyek kehidupan Bapak Ibu, bisa membantu proyek finansial Bapak Ibu. Intinya itu. Ya. Mudah-mudahan bisa terfasilitasi. Mindset, kembali lagi saya selalu ke mindset. Karena memang itulah yang bisa merubah finansial kita, merubah cara hidup kita, merubah banyak sekali down the track pengaruhnya. Ya. Jadi agile mindset, cari lagi, ya, dibaca lagi agile mindset, ada 4 hal ini, dan kenapa agile project management Scrum better than classical project management. Baca, intinya iterasi. Sprint itu intinya, iterasi, yang lainnya aksesori. Ya, intinya approach-nya harus iterasi. Ya, itulah Scrum. Di sini ada video Scrum in 2 minutes, ada linknya di YouTube, ya. Today I'm going to attempt to do Scrum in 2 minutes or less. Hi, this is Gary. Welcome to Development That Pays. Scrum is one of a number of agile software development methodologies. In very broad terms, the product owner decides what to build, the development team builds it, and customers use it, experience it, benefit from it in some way. That's software development. What makes it agile is that value is delivered to the customer in small, regular increments. And any feedback from the customer is, well, fed back into the process. It's the product owner's job to take input from customers and from a range of other sources and use it to create a prioritized list of features and user stories. That's known as the product backlog. As it stands, this picture could apply to a number of different agile methodologies. What makes Scrum Scrum is how things work in here. As we'll see, there are a number of routines and rituals that go along with Scrum, and it's the job of the Scrum Master to help the product owner and the development team to develop and maintain good habits. Scrum teams work in a series of sprints, most commonly 2 weeks in duration. Each sprint is preceded by a sprint planning meeting attended by the Scrum Master, the dev team, and the product owner. Together, they select high-priority items from the product backlog that the dev team believe it can commit to delivering in a single sprint. The selected items are known as the sprint backlog. For the next 2 weeks, the dev team focus on working through the items in the sprint backlog. Each day during the sprint, there's a daily Scrum meeting where the attendees take turns to say what they did yesterday, what they plan to do today, and whether they have any blockers. At the end of the sprint, the completed work is packaged for release. The sprint ends with 2 rituals. The sprint review, which gives the dev team a chance to demonstrate new functionality to stakeholders, and the sprint retrospective, which is an examination of what went well, what went badly, and what could be improved. The aim of the retrospective is to ensure that the next sprint is more efficient and effective than the last. And that's Scrum in 2 minutes. Okay. So dalam hal ini, tentang ide ini Bapak Ibu adalah tim, product owner-nya, ya, ada customer-nya mungkin saya, karena saya meminta Bapak untuk mengeluarkan proyek yang fenomenal. Jadi intinya Bapak dan project owner-nya harus banyak tanya ke customer, ya, supaya ada feedback, jadi ada backlog nantinya. Oke, jadi ada Scrum Master, yaitu yang fasilitator intinya, ya. Cara seperti saya sementara ini menerangkan tentang Trello, tentang Slack, bagaimana mengerjakan Scrum, bagaimana mindset, itulah ya tugasnya Scrum Master. Jadi pasti kan ada product owner yang punya project, ada Scrum Master yang biasanya di-hire untuk bisa memfasilitasi, dan tim-tim Anda dan customer masukkan terus dari awal, ya, supaya sprintnya kita tepat. Ya. Oke, jadi backlog itu ada 2, ada product backlog, ada sprint backlog. Ya.
Yang pertama sekarang kita masih bicarakan tentang produk backlog dulu lah ya, satu-satu. Nanti mungkin minggu depan kita fokuskan ke sprint backlog. Ya, pastikan ada dulu ya ide-ide yang akan kita bahas. Nah, ini ada namanya daily scrum meeting. Jadi Bapak, Ibu secara grup harus ada meeting. Meeting itu belum tentu harus ketemu, belum tentu harus ngobrol. Meeting lewat Trello, ya udah nggak masukin ide-ide. Atau lewat Slack, ngobrol. Ya pakai HP 1 menit sehari, itu sudah. Obrolkan. Itu harus ada dan itu akan terekod di Slack. Dan itu akan kelihatan kalau saya misalkan atasannya Bapak Ibu, ya, yang punya project itu kalau di Scrum itu jangan sampai selalu nanya-nanya, dilihat saja apa yang terjadi, ya, dan itu terekod semuanya. Jadi idealnya suatu saat kalau sudah biasa mengerjakan Scrum, tim itu akan berjalan secara otonomus, tidak perlu lagi harus ditungguin sama yang punya project, ya. Terus kalau zaman dulu tuh yang namanya manajer itu di grup itu dia nungguin terus dia merintahkan ini segala macam, ya. Ini jadi harus ada si manajernya di situ bahwa project bisa jalan. Dengan Scrum idealnya bahwa Scrum kalau itu udah betul, Scrum berjalan, tim Scrum itu berjalan, dia malah ingin independen. Saya ingin kerja sambil saya mungkin di Bali, ingin kerja sambil saya di Jogja, karena bisa kerja. Intinya sprintnya terlaksana. Jadi hal-hal semacam itu yang ingin di-encourage pada saat virtual team, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi ada dua, yang penting review sama retrospektif. Ya. Perbedaannya mungkin nanti pada saat kita sudah menjalankan baru bisa menghayati. Jadi zaman dulu Scrum-nya seperti ini, sekarang sudah mulai pakai Trello. Remember a new cake project, ya, cara handlingnya bukan sebelah kiri. Cara menghandlingnya seperti apa project itu. Project thesis itu apakah cara menghandlingnya pertama, introduction, kedua, literatur survei, ketiga, keempat, ketiga, step by step. Atau seperti ini, sprint 1, sprint 2, jadi tesis 1, tesis 2, tesis edisi 3, tesis edisi 5, wah hebat itu. Bikin tesis 5 edition. Dan diambil yang edisi kelima. Itulah cara mengerjakannya dengan metode Scrum. Kalau mengerjakannya secara pakai metode Scrum. Kalau pakai waterfall model ya seperti biasa. Pak, bulan pertama saya selesai sampai sini, bulan kedua saya selesai sampai sini, bulan ketiga. Nah, Bapak, tidak ada satu lebih baik daripada yang lain, tapi cara pandang Bapak yang harus sadar. Saya pakai cara pandang from perfection, bikin dari awal schedule-nya supaya ini jadi betul, perfect di akhir tahun, di Januari. Ya, itu cara pandang perfection. Atau cara pandang iterasi, wah 5 edisi, wah 3 edisi tesis. Ya, berarti di cut it into sprint. So your approach has to change. If you want to have a phenomenal tesis, ya kalau tesisnya Bapak ingin fenomenal, lain lagi. Ya, cara pandangnya harus cara pandang yang berbeda. Sama dengan cara pandang tadi menentukan jumlah game. Kalau pakai matematika bisa lama tuh, dihitung dulu. Baru 100, belum 10.000 pemain. Bisa sejam baru selesai. Tapi 10.000 pemain, kita tahu berapa game, dikurangi 1 aja. 9.999 game, 1 detik. 100 pemain juga ngitungnya 1 detik. Ini yang namanya bisnis scalable. Yang diskalakan nggak beda. Bikin 1, bikin 1.000, bikin 100 outlet, bikin 1.000.000 outlet, sama aja dengan bikin 1. Ini yang scalable. Jadi kita itu ingin bikin bisnis yang scalable intinya. Kenapa? Tapi berarti sudut pandangnya harus sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi ke fokus ke doing, tapi fokus ke innovating, fokus ke being dalam hal ini, ya. Oke, kita udah bicara tentang program manager yang kita butuhkan di era ke depan. 10 kali nih, mindset 10 kali. Fokus ke mindset 10 kali. Saya akan berulang-ulang. Ya, hari ini akan sering melihat angka 10 kali. Kenapa? Karena itu perubahan mindset. Mindset shift tim
mindset harus berubah 10 kali 10 kali 10 kali ya. So agile mindset itu yang utama. Agile mindset, cara pandang agile mindset harus sudah mulai. Tentunya dengan menggunakan Scrum salah satu toolsnya. Ya. Apa itu agile mindset? Ya, terutama agile being, bukan agile doing saja. Agile being, makanya saya diskusikan aja agile being. Agile being itu adalah leadership, ya, delight, customer delight, continuous learning, continuous improvement, itu ada agile being. Kita udah bicara tentang sustainability mindset, ya, salama. Ini banyak sekali, ya. Jadi hari ini kita bicara tentang tim, ya, soft skill for team. Jadi tentang A, leadership. Mungkin di waktu-waktu lain kita bicara hal-hal yang lainnya. Kedepannya kita bicara tentang life cycle, tentang teknologinya, tentang manage inovasi dan lain-lainnya sampai bertahap. Mindset hari ini kembali lagi adalah ke mindset team, ya. Mindset team from shareholder to customer focus. Jadi balik lagi. Nanti tadi bisnis yang sedang dilakukan nih, bisnis sepeda, tujuan utamanya adalah bukan ke kita, tujuan utamanya ke customer. Tujuan utamanya bahwa bisnis itu bukan semua tentang stakeholder, bukan semua tentang keuntungan kita dan segala macam, tapi semuanya tentang customer. Bedanya sudah berapa banyak ngobrol ke customer. Itu. Ya. Jadi penting kembali lagi punya data banyak tentang customer.